Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini tentang godaan sholat jangan jadi alasan nggak taat. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan guru-guru kita akan melihat sebuah tayangan dulu nih tentang parodi setan mengganggu sholat ketika Ramadan. Kayak gini nih, setannya nih. Lama banget rokaatnya, panjang-panjang lagi doanya. Kalau kayak gini caranya mah bakalan bosan cepet nih. Lu bosan kan? Biar ada seru-serunya gimana kalau lu gangguin aja teman sebelah lu kan? Nah, gitu dong. Jadi kan seru. Jadi ibadah tarawihnya meskipun lama tidak akan terasa. Ganggu terus. Iya, ini kalau setan yang diikat di bulan Ramadan itu tadi siapa itu ya? Iya, kagak. Itu cuma contoh ya, simulasi. Kebanyakan kalau bicara masalah tentang godaan setan di bulan Ramadan ini, setannya dari diri kita sendiri nih ya kan, sama teman-teman kita. Ustaz Syam, nih tadi kita lanjut lagi nih ya. Di bulan Ramadan ini pasti sholatnya harusnya sebenarnya lancar dong. Yang namanya setan kan lagi diiket-iketin, lagi dibelenggu. Nah ya kan. Nah terus kenapa masih ada yang namanya gangguan kayak tadi tuh. Ada orang yang isengin temennya, yang gak puasa, yang gak sholat. Ini bagaimana penjelasan Rimon Izin? Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para teman-teman milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Ustadz, katanya setan dibelenggu tapi kok masih ada maksiat aja di bulan suci Ramadan. Katanya setan dibelenggu tapi kok malas aja kita melaksanakan ibadah. Nah, redaksinya mengatakan bahwasanya idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian ghulqat abwabun nar, kemudian ditutup, dikunci pintu neraka. Kemudian dibukakan atau dibelenggulah para setan itu, atau diikatlah para setan tersebut. Namun bukan berarti seseorang tidak lagi bermaksiat di bulan suci Ramadan. Gambaran bahwa neraka ditutup, surga dibuka, dan setan dibelenggu, gambaran yang pertama menurut para ulama karena bersemangatnya seseorang beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi semangatnya seseorang beribadah di bulan suci Ramadan itu seakan-akan pintu surga dibuka atau pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Karena biasanya yang kurang semangat di luar Ramadan, bulan suci Ramadan itu lebih semangat gitu. Makanya di ayat tentang takbiran itu, walitukabbirullah ala ma hadakum, ayat tentang lebaran itu kita disuruh bertakbir. Kenapa? Karena biasanya kalau udah malam lebaran udah kendor ibadah kita. Ya, kita disuruh bertakbir. Kenapa? Allahu Akbar. Baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, Allah tetap maha besar. Jangan Allah itu besarnya cuma di Ramadan saja. Nah, itu makna yang pertama. Yang kedua, makna daripada dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan, ini benar-benar seperti yang dimaksud gitu. Memang dibelenggu setannya. Namun ternyata sebelum masuk Ramadan, itu setan sudah menanamkan benih-benih. Jadi berkembang sendiri dalam diri kita. Nanti ketika sudah masuk bulan suci Ramadan. Jadi panah-panah setan itu pada bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah masuk duluan. Jadi pas dia dibelenggu, itu bekerja sendiri dalam diri kita untuk membuat kita malas yang namanya beribadah. Naudzubillahi min dzalik. Ada pula yang orang yang kuat puasa namun tidak kuat salat, ini banyak sekali terjadi. Makanya baginda Nabi SAW mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sah puasanya, sah. Dapat dosa, tidak dapat dosa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang telah menggugurkan kewajibannya. Tapi belum tentu dapat pahala. Kenapa? Karena puasanya tidak diisi dengan sholat 5 waktu. Tidak diisi dengan baca Quran. Teman-teman sekalian, banyak yang kuat puasa. Tapi ternyata menjaga sholat ini adalah susah. Jangan selalu menyalahkan setan. Kata setan, enak aja, saya kan udah dibelenggu. Yang membuat diri kita malas adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita tidak kuat untuk beribadah itu kusala. Qamu kusala. Berdiri walaupun malas. Orang munafik saja itu masih berdiri, masih mendirikan sholat tapi malas. Ini ada orang memang benar-benar gak mau sholat, ini
jauh ya Allah. Kata Al-Quran orang munafik saya fid darkil asfali minan nar. Ya, di neraka yang paling dalam, yang di bawahnya neraka yang paling dalam, yang paling berat siksaannya. Mereka masih sholat, tapi qamu kusala, berdiri malas-malasan. Bagaimana dengan orang yang benar-benar meninggalkan sholat? Kurangnya kesadaran dari diri kita tentang pentingnya sholat, itu sebenarnya yang membuat kita tidak mendirikan sholat. Jikalau kita tahu pentingnya sholat ini, insya Allah teman-teman sekalian, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan, ini mau mendirikan sholat atau iqamas sholat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Nah Fadli. sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah pasti pernah dong terjadi yang namanya pas lagi sholat nih. Atau mungkin sholat berjamaah, lagi jadi imam, tiba-tiba lupa bacaan surah ayat pilihannya. Udah ngambil surat yang panjang biar keren ya kan. Sabbihisma rabbikal a'la. Pas sampai tengah-tengah apa ya? Ini apa ya? Nah ini gimana nih Ustaz Maulana nih? Ini di nyari dulu sampai ketemu gitu ya kan. Apa diganti surah pendek atau udah deh langsung aja Allahu Akbar. Nih gimana mau izin penjelasannya? Tafadhol Ustaz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Ini pengalaman Mas Fadli ya. Nggak usah, jangan gitu dong. Izin Ustaz Fani, Ustaz Sam, 1-0. Ntar kita satu-satuin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Menarik sekali pertanyaan Mas Fadli karena berdasarkan pengalaman. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi ketika kita salat. Ya, gangguan yang terjadi biasanya karena bacaan sesudah surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah mahir, tapi kadangkala yang biasanya kacau itu ketika kita mengambil surah-surah pilihan. Dan yang buat kita kacau karena kita sendiri. Yang pertama, sok hebat. Cari ayat-ayat yang panjang, yang jauh, yang tinggi-tinggi. Orang belakang gak hafal. Iya, betul. Rasain. Dia lupa, dia butuh bantuan. Kan dia bilang, siapa yang bantu? Sama suruh ambil surah-surah. Coba surah-surah pendek. Jadi sebaiknya kalau kita ambillah bacaan yang sudah mudah kita baca. Dan juga dihafal oleh jamaah di belakang. Jadi juga jamaah bisa menyimak. Nah kalau terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Maka kembali lagi, bacaan surah Al-Fatihah wajib. Bacaan selain Al-Fatihah adalah sunnah. Jadi tidak usah terlalu, kadang-kala ini pengalaman imam yang 2-1, ya. imam. Pengalaman dua sama tahu. Pengalaman imam yang di samping kiri saya. Iya. Samping kiri Syam. saya. Kadang-kala imam itu beliau itu lagi menghayati bacaannya, bukan lupa. Oh. Saking Dia berhenti menghayatinya. dulu. Tapi dia bantu, bukan maksudku itu. Atau bukan itu Ustaz. Ya. Kita lagi nelen. Nelan ludah, dulu. dikirain lupa. Dikirain lupa, langsung bantuin, disambung. Disambung, resek banget sih. Jadi gini, kepada makmum berilah kesempatan untuk imamnya bernapas, istirahat. Nah, membetulkan kesalahan boleh. Sekali lagi, membetulkan kesalahan boleh atau mencari. Lalu tiba-tiba dia ambil surat Toha, dia tidak hafal. Lebih bagus dia lari ke surah pendek. Tidak ada masalah. Berpindah ke surah yang lain. Atau melewati bacaan. Kalau apa kan minimal 1 ayat. Jadi kalau memang selesai 1 ayat, sudah bisa ruku. Oh lanjut, boleh Bisa ruku. juga. Saya pernah pengalaman karena saya baca surah Yasin tapi pakai Quran kan. Oh. Jadi imam lagi. Mati lampu lagi. Mati lampu ya Allah. Mati lampu, matilah saya ini. Maka saya langsung berpindah ke surah pendek. Masya Allah. Saya curiga. Kenapa tuh? Kayaknya anak muda itu yang mati. Iya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Maulana. Terima kasih banyak. Nah nih, buat jamaah yang ada di rumah nih yang udah gak sabar nih, yang udah mengirimkan pertanyaan, minta dijawab. Kalau gitu langsung aja yuk. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya dari Instagram dari @meliani6111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz,
selama 4 bulan terakhir ini aku kena sakit asam lambung. Kalau aku sholat susah banget khusyuk, ya karena terkadang pikiran kemana-mana. Dan yang lebih parahnya lagi sering merasa udah mau meninggal, jadi ditambah tidak khusyuk sholatnya. Pertanyaan saya, apakah kita berdosa kalau takut mati? Mohon penjelasannya, Ustadz Bani deh yang jawab deh nih. Masya Allah. Mestinya, Apa Ustaz Bani? Ya, orang Masalah takut. kematian kenapa Ustaz Bani? Enggak, udah biarin aja kenapa sih jawab Ustadz Bani, mohon izin silakan dijawab. Muanidin. Masya Allah, sesuai dengan sering dinasihatkan oleh Ustadz Maulana, mestinya kalau salat itu hadirkan bahwa ini adalah salat terakhir kita. Dia Jadi, malah gak khusyuk gara-gara dia justru sholat mestinya terakhir. ketika kita merasa sebentar lagi mau meninggal, itu adalah saat yang paling khusyuk. Karena kita sebentar lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa ini jadi nggak khusyuk? Ah, itu perlu kita pertanyakan. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang pengen ketemu dengan Allah, Allah pun pengen banget ketemu kita. Tapi man kariha liqa Allah, barang siapa yang takut tidak mau bertemu dengan Allah, berarti kan takut mati. Kita gimana mau ketemu Allah kalau belum mati? Jadi kalau takut mati karena tidak mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karihallahu liqa'ahu. Allah pun tidak suka dengan ketemuan dengan dia. Nauzubillah min dzalik. Lalu Muhammad Asy-Syangqiti mengatakan, kita ini hidup antara khauf dan roja, harap-harap cemas. Berharap mendapatkan ampunan Allah, berharap mendapatkan rahmat Allah, tapi juga khawatir banyak dosa kita, jangan-jangan kita tidak dapat ampunan Allah, jangan-jangan ibadah kita diterima. Jadi harus selalu antara itu. Kalau merasa yakin diterima, sombong jatuhnya. Kalau takut tidak diterima, terus pesimis jadinya. Maka muslim antara dua itu. Tapi kata beliau, mestinya seorang muslim itu kalau sehat, kedepankan khauf, kalau sakit, kedepankan roja. Masya Allah, luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Instagram juga dari @ayu_76_5. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar sholat hanya boleh batal 3 kali? Karena kadang saya batal karena anak saya masih bayi, pas nangis takut jatuh dari kasur. Katanya kalau 3 kali batal sholat, apa benar-benar harus wudhu lagi dari ulang? Kembali Ustadz, nggak boleh langsung mengulang sholatnya. Nah ini saya baru denger ini. Saya juga Emang baru ada yang begitu emangnya? Saya juga baru denger. Dari kitab mana ini? Allah. Udah wudhu lagi, kan udah 3 kali batal. Ini gimana Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya ya. Saya baru dengar nih. Mengulang takbiratul ihram tidak termasuk daripada pembatal wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu kan ada keluarnya kotoran, ya berhadas, itu batalkan wudhu. Tapi kalau kayak mengulang sholat itu tidak membatalkan wudhu. Apalagi mengulangnya bukan hal-hal yang tidak yang disengaja. Ya, mengulangnya ibu ini batal 3 kalinya ini adalah uzur. Uzurnya itu adalah ada anak kecilnya. Makanya kita tidak boleh juga sholat dalam keadaan kekhawatiran yang masih ada. Contoh misalnya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa yang punya hajat ya selesaikan dulu hajatnya. Kalau ada makanan sudah tersedia di meja, kemudian sudah dihidangkan dan dikhawatirkan untuk rusak makanan tersebut, maka makan dulu baru sholat gitu. Kalau masih memungkinkan waktunya banyak dan memungkinkan untuk berjamaah. Jadi kalau ada uzur, ada kendala, ada kebutuhan, maka diulang berapa kali pun itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholatnya juga. Tapi usahakan sholatlah dengan khusyuk. Salah satu ciri sholat khusyuk itu tidak mengulang-ulangi sholatnya. Tapi tadi dikatakan di awal, jangan membatalkan karena hal yang tidak termasuk uzur. Jangan membatalkan. Kalau tadi anak nangis termasuk uzur. Termasuk uzur, apalagi kalau anak takut jatuh. kan Iya. segala macam. Kita harus menjaga juga keselamatan dari anak. Betul. Jadi ibu mau batalin 8 kali pun kalau gara-gara anak nggak apa bu, sholat lagi aja nggak usah wudhu Tapi ulang. ada orang batal dan dia dosa. Kenapa, Ustaz? Anak itu jatuh, dia bukan menyelamatkan, malah memarahi orang. Kenapa kau tidak bantu dia? Aku lagi sholat. Dia yang rese kan, sama aja nih. Sekarang ada pertanyaan Bu Ustadz Maulana. Apa Ya. tuh? Apakah benar ada beberapa gerakan-gerakan yang dibolehkan untuk kita lakukan saat sholat dengan maksud untuk menghilangkan gangguan dalam sholat? Nah pertanyaannya, gerakannya seperti apa aja nih Ustadz? Saya akan praktek Praktek. tentang gerakan nama kue. Angkat omaknya mas sempajang, Umat tak ini. terpaksa mega jama-jamana, mega kedo-kedona. Hmm. Cina aku bahas sih. Apa tuh artinya? Saya bingung saja tadi. Ntar dulu deh. Ya, kasih kesempatan saya mikir dulu. Yang di rumah juga mau mikir kan? Ya, kita akan segera kembali lagi setelah satu ini ya. Tetap di Islam itu indah. Praktek, Jamaah. praktek. Aku mau Oh, praktek jamaah. Ya, alhamdulillah. Koke. Apa tadi?